Stunting Desa Triharjo dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita menantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah dengan ucapan amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengingat waktu sudah menjelang siang, maka saya di sini selaku KPM Desa Triharjo ingin memberikan paparan tentang rekomendasi Desa Triharjo dalam acara Rembuk Stunting siang ini. Rembuk Stunting Desa Triharjo tahun 2023. Jumlah dusun di Desa Triharjo ada 3. Dusun yang pertama adalah Kebun Agung dengan jumlah penduduk 1028 orang. Dusun kedua adalah Kebun Dalem dengan jumlah 1438 orang. Dan terakhir Dusun Juwero dengan jumlah penduduk 1239 orang. Dan di Desa Triharjo memiliki Polindes 1 dengan bidan 1 orang. Dengan layanan yang diberikan antara lain pemeriksaan kehamilan, distribusi tablet tambah darah untuk ibu hamil, pemeriksaan ibu nifas, imunisasi, penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, kelas nutrisi atau gizi, layanan KB serta kelas ibu hamil. Yang ketiga adalah sanitasi dan air bersih yang diakses oleh 3 dusun. Yang pertama adalah Pamusimas yang keberadaannya ada di Kebun Agung. Yang kedua Bumdes Berkah Dukuh Kebun Dalem. Dan yang ketiga Bumdes Jaya Abadi yang ada di Dukuh Juwero. Selanjutnya Posyandu yang ada di Desa Triharjo ada 5 pos. Antara lain Posyandu 1 yang ada di Kebun Agung dengan jumlah 75 balita, Posyandu 2 ada di Dukuh Kebun Dalem dengan jumlah 50 balita, Posyandu 3 ada di Kebun Dalem juga dengan jumlah balita 40, Posyandu yang keempat ada di Dukuh Juwero dengan jumlah 70 balita, dan posyandu yang kelima ada di Dukuh Juwero dengan jumlah balita 45. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jumlah penerima manfaat yang ada di PAUD Desa Triharjo berjumlah 90 dengan jumlah guru 8 orang. Rinciannya antara lain Kabil Mardani 17 siswa, TK Tunas Mekar 51, Kabil Miftahul Huda ada 12 siswa, dan TK Miftahul Huda 43 siswa. Jadi total semuanya ada 90. Yang keenam, poin keenam adalah jumlah penerima manfaat layanan. Jumlah ibu hamil di Desa Triharjo ada 25 orang. Jumlah anak usia 0 sampai 20 tahun ada 69 balita, dan jumlah anak usia 2 tahun sampai 6 tahun sebanyak 11 anak. Jadi total semuanya 280 balita. Yang poin ketujuh adalah laporan tahunan konvergensi layanan stunting tahun 2023. Total rumah tangga 1000 HPK, ibu hamil kek atau kekurangan energi kronis atau yang beresiko tinggi ada 3 orang di Desa Triharjo. Total anak usia 0 sampai 23 bulan dengan gizi buruk ada 1 anak. Total anak berdasarkan hasil pengukuran tikar pertumbuhan ada 32 balita. Tingkat konvergensi desa untuk penanganan stunting bagi ibu hamil mencapai 75%. Tingkat konvergensi desa untuk penanganan stunting untuk anak usia 0 sampai 23 bulan mencapai 70% atau cukup baik. Selanjutnya adalah
diagnostik. Diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa antara lain diagnostik layanan. PAUD merekomendasikan satu insentif guru PAUD dan pelatihan kader BKP, kesadaran akan pentingnya kelas pengasuhan. Yang kemudian diagnostik kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Diagnosis layanan antara lain jaminan sosial mencapai 85% atau cukup baik. Rekomendasinya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya akte kelahiran, meningkatnya kesadaran pentingnya asuransi kesehatan bagi anak usia 0 sampai 23 bulan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan bagi ibu hamil. Selanjutnya, diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di Desa Triharjo. Diagnosis layanan pertama, konseling gizi terpadu. Rekomendasinya adalah advokasi ahli gizi untuk kunjungan ke rumah. Kemudian meningkatnya kesadaran konseling rutin untuk orang tua dan advokasi puskesmas untuk melakukan kelas ibu hamil atau kelas ibu dan bayi. Berikutnya, diagnosis layanan. Apa saja kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa? Layanan KIA atau Kamus Ibu dan Anak mencapai 95% atau baik. Rekomendasinya adalah meningkatnya kesadaran pentingnya ANC bagi ibu hamil, menyediakan pelatihan untuk kader posyandu, advokasi untuk memastikan desa mempunyai pil penambah darah. Kemudian menyediakan PMT selama 3 bulan untuk anak yang kurang gizi, penyediaan PMT secara teratur untuk posyandu, meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya pemantauan berat badan anak. Kemudian advokasi tokoh lokal pentingnya posyandu, meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya posyandu, membangun atau membuka polindes baru. 14. Diagnosis kesenjangan utama dalam layanan yang ada di desa. Antara lain layanan KIA mencapai 85% atau baik untuk Desa Triharjo. Rekomendasinya adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya PHBS atau pola hidup sehat, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya ODF. 15. Diagnostik oleh dusun. Dusun Kebon Agung, jumlah penerima manfaat 9 orang, dusun Kebon Dalem, jumlah penerima manfaat 11 orang, dan dusun Julerok, jumlah penerima manfaat 19 orang. Diagnosis penerima manfaat. Status rentan terdiri dari: pertama, ibu hamil ada 3 orang. Kedua, anak usia 0 sampai 23 bulan ada 42 orang. Status normal ada 81 orang, terdiri dari ibu hamil 22 orang, anak usia 0 sampai 23 bulan 59 orang. Demikian, terima kasih yang dapat kami sampaikan selaku KPM Desa Triharjo. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para undangan semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dijadikan pacuan untuk pemerintah Desa Triharjo. Sekian, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada